Ariana nampak mengerjapkan matanya meski hari masih gelap. Ia sudah terbiasa bangun lebih awal untuk membuat kue meskipun baru saja beristirahat. "Kenapa badanku terasa remuk semua?" gumamnya tanpa membuka matanya, sungguh ia masih sangat mengantuk dan juga lelah. Ketika merasakan lengan kokoh melingkar di pinggangnya, Ariana langsung membuka matanya. Ia nampak terperanjat ketika melihat Demian di sampingnya, namun perlahan kesadarannya mulai kembali. Dilihatnya Demian nampak tertidur lelap sembari memeluknya, sungguh saat ini ia merasa sangat kotor sekaligus jahat. Ia sama sekali tidak berniat menjadi perebut suami orang atau menyakiti istri sah Demian. Kemudian dengan perlahan Ariana memindahkan tangan Demian dari perutnya, setelah itu ia segera beranjak dari tempat tidurnya. Tubuhnya terasa begitu lelah, bahkan area intimnya pun masih terasa perih. Sungguh laki-laki itu tak ada capeknya melampiaskan hasratnya sepanjang malam. Kemudian ia nampak terkejut ketika melihat tumpukan uang di atas nakas, bukan 200 juta seperti perjanjian semula tapi nampak 5 gepok uang dengan pecahan seratusan ribu sebesar 500 juta. Ariana nampak tersenyum sinis, sungguh ia benar-benar telah menjual dirinya. Dengan cepat Ariana memunguti pakaiannya yang berserakan di atas sofa, kemudian segera memakainya. Lalu diambilnya uang sebesar 200 juta tersebut, lalu ia segera pergi dari apartemen tersebut. Karena sebentar lagi Rico harus segera dioperasi dan berharap setelah ini ia tidak akan bertemu maupun berhubungan lagi dengan Demian. "Rin, kamu kemana semalaman tidak pulang?" cecar Widya ketika Ariana baru sampai di rumah sakit pagi itu. "Aku baru selesai mengurus administrasinya Rico Mbak, semoga secepatnya dokter melakukan tindakan," sahut Ariana. "Kamu sudah mendapatkan uangnya?" Widya nampak terkejut. Ariana hanya menganggukkan kepalanya. Widya nampak memperhatikan penampilan Ariana dari atas hingga bawah, matanya tak sengaja melihat beberapa tanda merah di leher wanita itu. "Kamu tidak melakukan hal aneh-aneh kan, Rin?" tanya Widya curiga. "Seorang ibu akan melakukan apapun Mbak demi keselamatan putranya, meski harus bertaruh nyawa sekalipun," sahut Ariana. "Astaga, Rin." Widya langsung memeluk Ariana, sungguh sangat besar pengorbanan Ariana dan Widya sangat menyesal karena tak mampu membantunya. "Maafkan Mbak, Rin," ucap Widya dengan menahan air matanya. "Gak apa-apa Mbak, mungkin ini sudah menjadi suratan takdirku," sahut Ariana. "Siapa laki-laki itu, Rin?" tanya Widya to the point. "Ayah kandungnya Rico Mbak, aku terpaksa melakukannya. Meski aku kotor dan dosa saat ini, paling tidak aku melakukannya dengan laki-laki yang sama," sahut Ariana yang terlihat begitu tegar. Widya nampak tak kuat menahan air matanya lagi. "Kenapa kamu tidak jujur saja pada laki-laki itu Rin? Aku yakin dia pasti mau membantumu tanpa kamu harus menjual diri padanya." Widya nampak sangat geram. "Karena aku tidak mau dia mengetahui kalau Rico adalah anaknya Mbak. Laki-laki itu sudah beristri dan mempunyai seorang putri dan aku tahu bagaimana kedua orang tuanya sangat membenci orang miskin sepertiku. Jika mereka tahu Rico adalah cucunya, mereka pasti akan mengambil Rico dari Mbak. Aku tidak mau kehilangan Rico, aku bisa mati kalau tidak ada Rico." Ariana yang semula terlihat tegar, kini ia nampak terisak dalam pelukan Widya. Widya tak menyangka, sungguh sangat berat beban Ariana selama ini. "Kenapa kamu tak pernah cerita pada Mbak, Rin?" "Karena kupikir aku tidak akan bertemu lagi dengan laki-laki itu Mbak, tapi ternyata takdir berkata lain," sahut Ariana. "Maafkan Mbakmu ini Rin, ini semua gara-gara Mbak." Lagi-lagi Widya menyalahkan dirinya sendiri. "Gak apa-apa Mbak, mungkin ini sudah jalan takdirku. Lalu bagaimana kalau nanti kamu mengandung anak laki-laki itu lagi?" Widya nampak sangat khawatir. "Itu tidak akan Mbak, aku sudah meminum obat pencegah kehamilan sebelum melakukannya." "Syukurlah." Akhirnya Widya bisa bernafas lega. Tak berapa lama kemudian nampak ponsel Widya berdering. "Ya Mas, jadi kamu sudah pulang?" "Baiklah aku akan segera ke sana," sahut Widya ketika Herman suaminya menghubunginya. "Rin, Mas Herman sudah pulang dari luar kota tapi dia langsung ke kantor. Aku tinggal sebentar tidak apa-apa kan, Mas Herman memintaku mengantarkan berkas-berkasnya yang ada di rumah, mohon Ariana." "Pergilah Mbak, kalian hampir 1 bulan tidak bertemu kan," sahut Ariana. "Baiklah terima kasih ya, setelah dari kantornya Mas Herman aku akan langsung ke sini lagi." Di sisi lain, pagi itu Demian nampak mengerjapkan matanya ketika mendengar notifikasi pesan dari ponselnya. Namun sepertinya ia masih malas untuk membuka matanya, ia justru mengulurkan tangannya mencari sesuatu untuk bisa ia peluk. Namun hanya sebuah bantal yang bisa ia raih. "Sayang." Demian langsung membuka matanya ketika merasakan tak ada Ariana di sampingnya. "Sayang," panggil Demian. "Apa dia sudah pergi?" gumamnya. Demian langsung bangkit dari kasurnya, kemudian melangkahkan kakinya ke kamar mandi.
Namun tak ada siapapun di sana, kemudian ia memeriksa ruang tamunya, tak ada siapapun juga di sana. Hanya ada baterobenya saja yang tergeletak di atas sofa, bahkan pakaian Ariana yang ia lucuti semalam di sana pun sudah tidak ada. Kemudian Demian kembali lagi ke kamarnya, dilihatnya uang yang semalam diberikan oleh Victor masih tersisa 300 juta. Itu berarti Ariana hanya mengambil 200 juta saja. Lalu digunakan untuk apa uang sebesar itu? Apa Ariana sedang mengalami masalah yang besar? Sungguh banyak pertanyaan di benak Demian saat ini. Mengingat kejadian semalam antara dirinya dan Ariana, Demian yakin wanita itu sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Aku harus segera ke kantor, Victor harus mencari tahu ini semua. Demian segera membersihkan dirinya, setelah itu ia bergegas pergi ke kantornya. Ketika sedang memarkirkan mobilnya, Demian nampak melihat pemandangan yang membuatnya langsung geram. Jadi ini wanita selingkuhanmu? Dasar laki-laki brengsek, kupastikan kamu akan menyesal sudah menyia-nyiakan Ariana. Demian nampak mengepalkan tangannya ketika melihat Herman dan seorang wanita sedang berciuman di parkiran. Kemudian ia langsung mengambil ponselnya, lalu merekamnya. Aku sangat merindukanmu, sayang, ucap Herman sembari memeluk Widya istrinya. Aku juga mas, nanti kita lanjutin di rumah saja ya. Gak enak dilihatin orang, sahut Widya. Ini masih pagi sayang, belum banyak karyawan yang datang. Bagaimana kalau kita sarapan di kantin dulu, aku sangat lapar, ajak Herman. Boleh, tapi setelah ini aku ke rumah sakit lagi ya mas. Baiklah. Kemudian mereka segera melangkahkan kakinya menuju kantin yang berada di kantor tersebut. Sesampainya di ruangannya, Demian segera memanggil Victor yang sepertinya baru datang. Tuan, Anda sudah datang. Victor nampak terkejut, tak biasanya bosnya itu datang sepagi ini. Dasar pemalas, cibir Demian. Maaf, Tuan. Victor nampak merasa bersalah. Saya ingin kamu cari tahu tentang Ariana dan Herman, sedetil mungkin, perintah Demian kemudian. Mendengar perintah dari atasannya, Victor nampak menelan salivanya. Saya sekarang, Tuan, ucapnya. Tentu saja, kenapa kamu mendadak lelet sih, cibir Demian. Baik, Tuan. Tapi 1 jam lagi Anda ada meeting di luar. Saya bisa pergi sendiri, setelah saya kembali saya harap kamu sudah mendapatkan informasi itu, tegas Demian. Baik, Tuan, sahut Victor yang nampak menghela napas berat. Ariana nampak harap-harap cemas menunggu Rico yang sedang dioperasi, ia berjalan mondar-mandir di depan ruang operasi sembari berdoa untuk kesembuhan sang putra. Rin, pergilah makan dulu biar Mbak yang menjaga Rico, pinta Widya, ia melihat Ariana belum makan sedari pagi. Entahlah mungkin juga dari kemarin. Aku tidak lapar Mbak, sahut Ariana, meski wajahnya terlihat pucat. Karena dari kemarin ia hanya menengguk air putih saja, bagaimana ia bisa makan sedangkan putranya masih terbaring tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, lampu operasi nampak mati. Itu berarti operasi sudah selesai dan tak berapa lama seorang dokter keluar dari ruangan tersebut. Dokter, bagaimana keadaan putra saya? Tanya Ariana tak sabar. Operasinya sudah selesai Bu dan kita tunggu anak ibu siuman dulu ya, sahut dokter tersebut dengan senyum mengembang, sepertinya dokter tersebut juga turut senang atas keberhasilan operasi yang dilakukan oleh timnya. Apa anak saya akan bisa jalan lagi, Dok? Tentu saja, Bu. Meski membutuhkan beberapa waktu untuk proses pemulihan, sahut dokter tersebut yang langsung membuat Ariana dan Widya nampak lega. Setelah menjelaskan semuanya, dokter tersebut segera pamit pergi. Rin, pergilah makan dulu. Kamu tidak mau kan melihat Rico sedih karena ibunya tidak makan, perintah Ariana. Tentu saja enggak Mbak, kalau begitu aku akan pergi membeli makan sekarang. Pergilah ke kantin, biar Mbak yang menunggu di sini, perintah Widya. Kemudian Ariana segera meninggalkan tempat tersebut, bukan kantin yang ia tuju. Karena makanan di sana pasti mahal. Lebih baik ia makan di pinggir jalan saja dengan harga yang lebih murah, pikirnya. Ariana nampak berjalan menuju penjual lontong sayur di pinggir jalan, ternyata selain murah rasanya juga sangat enak menurutnya. Setelah merasa kenyang Ariana segera meninggalkan warung tersebut, namun ketika ia akan masuk kembali ke dalam area rumah sakit ia merasa ada seseorang yang mencekal tangannya dari belakang. Demian? Lepaskan, perintah Ariana, ketika Demian tak kunjung melepaskan cekalannya. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Demian nampak menatap rumah sakit umum di depannya tersebut. Bukan urusanmu, sahut Ariana dingin. Mulai sekarang apa yang menjadi urusanmu juga menjadi urusanku, tegas Demian. Mendengar ucapan Demian, Ariana nampak tersenyum sinis. Anda siapa? Berani sekali ikut campur kehidupan saya. Meski sebelumnya kita pernah tidur bersama, itu hanyalah sebuah transaksi.
Jadi lebih baik Anda segera pergi dari sini dan meminta maaflah pada istri Anda karena sudah tega mengkhianatinya, tekan Ariana. Kemudian Ariana nampak menghempaskan tangan Demian, setelah itu ia melangkahkan kakinya meninggalkan laki-laki tersebut. Aku mempunyai bukti kalau suamimu juga mengkhianatimu, teriak Demian yang langsung membuat Ariana menghentikan langkahnya. Kamu pasti penasaran kan, siapa wanita pertama yang suami itu temui ketika baru datang dari luar kota, imbuhnya lagi. Apa maksudmu? Ariana menatap Demian tak mengerti. Selama ini Demian mengira Herman adalah suaminya, lalu siapa yang Herman temui? Sepertinya Ariana harus mencari tahu, ia tidak mau jika Widya sampai dikhianati oleh suaminya. Sepertinya suamimu itu mulai berani berselingkuh di tempat umum, ujar Demian yang semakin membuat Ariana penasaran. Omong kosong, gertak Ariana, Herman tidak mungkin selingkuh. Karena yang ia tahu Herman sangat mencintai Widya, meskipun sampai saat ini mereka belum dikarunia seorang anak. Aku mempunyai bukti rekaman mereka berdua, tapi ponselku berada di dalam mobil. Kalau kamu ingin tahu, ikutlah bersamaku, bujuk Demian. Alasan, cibir Ariana. Kalau tidak percaya, terserah, sahut Demian sembari melangkahkan kakinya menuju mobilnya yang terparkir tak jauh dari sana. Ia nampak melirik Ariana dari ekor matanya dan ia bersorak dalam hati ketika melihat wanita itu yang tadinya ogah-ogahan, kini berjalan cepat ke arahnya. Demian segera masuk ke dalam kendaraannya, kemudian ia langsung membuka kaca mobilnya ketika Ariana nampak berdiri di samping mobilnya. Masuklah, perintah Demian. Kamu jangan macam-macam, ancam Ariana. Kalau tidak mau ya sudah, aku akan pergi dari sini, sahut Demian tak kalah mengancam. Sialan, gerutu Ariana, namun ia segera masuk ke dalam mobil tersebut. Demian yang melihat itu nampak mengangkat sudut bibirnya, kemudian ia segera menutup kaca mobilnya lalu mengunci pintunya setelah Ariana duduk di kursi sebelahnya. Katakan mana rekamannya, pinta Ariana tak sabar. Tenanglah sayang, tak sabaran banget kamu. Sekarang katakan dulu kenapa tadi pagi kamu meninggalkanku sendiri, ujar Demian seraya memandang lekat Ariana. Ariana yang ditatap oleh Demian dengan jarak yang begitu dekat, tentu saja langsung salah tingkah. Ariana tak menampik semakin dewasa, Demian nampak semakin tampan dan matang. Tubuhnya yang terlihat semakin kekar dan bulu-bulu tipis yang tumbuh di sekitar rahangnya membuat ketampanan laki-laki itu tak terelakkan lagi. Apalagi mengingat kejadian semalam, betapa perkasanya Demian menguasai tubuhnya. Membuat pipi Ariana semakin memerah. Sialan, kenapa aku tidak bisa melupakan kejadian semalam? Ingat Ariana dia sudah mempunyai istri. Ariana langsung merutuki dirinya sendiri, bisa-bisanya dia diam-diam mengagumi mantan kekasihnya itu yang kini sudah menjadi suami orang. Hei, kenapa tidak dijawab? Lihatlah kenapa wajahmu memerah. Apa kamu sakit? Demian nampak khawatir, namun Ariana langsung menjauhkan badannya ketika Demian hendak menyentuhnya. Tidak, aku tidak sakit. Aku hanya kepanasan, ya aku kepanasan. Ariana langsung mengipasi wajahnya dengan telapak tangannya. Panas? Bukannya ini sangat dingin? Demian langsung mengecek pendingin di dalam mobilnya. Bukan begitu, hatiku yang kepanasan. Jadi sekarang tunjukkan mana rekamannya, ucap Ariana. Tentu saja, setelah ini lebih baik kamu tinggalkan laki-laki brengsek itu. Demian nampak mengambil ponselnya yang sedang ia charge, kemudian ia memutar videonya Herman di parkiran tadi pagi. Lihatlah, betapa brengseknya laki-laki yang kamu bela itu. Demian menunjukkan video tersebut pada Ariana. Melihat Herman yang sedang berciuman dengan Widya di atas motornya, membuat Ariana diam-diam mengangkat sudut bibirnya. Ia nampak bernapas lega, ternyata wanita yang dimaksud oleh Demian adalah Widya. Sedangkan Demian nampak memperhatikan reaksi Ariana, namun wanita itu nampak biasa saja tak sesuai dengan perkiraannya. Dan itu membuat Demian semakin penasaran dengan hubungan antara Ariana dan Herman yang sebenarnya. Benarkah mereka benar-benar pasangan suami istri? Kalau memang mereka pasangan suami istri, lalu kenapa Ariana tidak terlihat marah ketika melihat kemesraan Herman dengan wanita lain? Tapi kalau mereka tidak mempunyai hubungan, lalu kenapa Rico memanggil Herman dengan sebutan ayah? Apalagi mengingat kejadian di sekolah beberapa waktu lalu. Waktu itu Herman terlihat sangat khawatir pada Rico, layaknya kekhawatiran seorang ayah pada anak kandungnya. Apa kamu tidak cemburu? Tanya Demian. Hah, tentu saja aku cemburu, sahut Ariana yang mendadak gugup. Bohong. Aku tidak bohong, tentu saja aku cemburu. Wanita mana yang tidak cemburu melihat suaminya bermesraan dengan wanita lain, sahut Ariana beralasan. Aku tidak percaya, matamu mengatakan lain. Katakan, sebenarnya Herman bukan suami MU kan? Tegas Demian seraya menatap tajam ke arah Ariana. Sedangkan Ariana yang merasa terintimidasi, nampak menelan salivanya sendiri.
Kini tubuhnya mendadak panas dingin, apa yang harus dia katakan? Omong kosong, Ten tentu saja dia suamiku, sahut Ariana meyakinkan. Sedangkan Demian nampak memperhatikan Ariana dengan seksama, kentara sekali wanita itu sedang berbohong. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Menjauhlah, teriak Ariana salah tingkah ketika Demian terus-menerus menatapnya dari jarak yang sangat dekat. Baiklah, cepat atau lambat aku pasti akan segera mengetahui kebenarannya, sahut Demian. Ini memang kamu mau melakukan apa? Ariana mulai khawatir bagaimana jika Demian akan mencari tahu kehidupannya. Jika benar Herman bukan suamimu, apa Rico adalah putraku, ucap Demian kemudian. Dek! Ariana nampak menelan salivanya. Tidak, dia tidak boleh tahu. Sembarangan, kita kan hanya melakukan sekali mana mungkin langsung jadi. Sudahlah aku mau keluar, cepat buka pintunya, ketus Ariana, sembari mencoba membuka pintu mobil tersebut. Kalau aku tidak mau, kamu mau apa? Goda Demian. Demian, teriak Ariana kesal, namun Demian justru terkekeh. Rasanya senang sekali menggoda wanita itu, kemudian ia segera membuka kunci pintu mobilnya tersebut dan setelah itu Ariana segera keluar dari sana. Selepas Ariana pergi, Demian nampak mengambil ponselnya lalu memutar kembali rekaman Rico ketika bocah kecil itu sedang mengamen. Kenapa aku baru menyadari, kalau Rico sedikit mirip denganku, ya meski kebanyakan mirip Ariana. Jika memang dia putraku, akan kupastikan dia akan menjadi milikku dan hidup bergelimang harta. Demian nampak menatap nanar Rico, Olive yang notabene bukan darah dagingnya saja selalu ia manja dengan limpahan materi. Bagaimana bisa anak kandungnya sendiri ternyata hidup susah dan rela mengamen di jalanan? Entah dia harus marah dengan Ariana atau dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian ia segera melajukan mobilnya menuju kantornya, ia harus memastikan Victor sudah mendapatkan informasi tentang Ariana dan Herman. Di sisi lain Victor nampak mengetuk-ngetuk pensil di atas meja kerjanya, sungguh saat ini dirinya sedang bimbang. Antara berkata jujur pada atasannya itu atau tidak. Sebenarnya sudah sejak lama Victor mengetahui kebenaran tentang Ariana dan Herman bahwa mereka bukanlah sepasang suami istri. Ia terpaksa menyembunyikan hal itu mengingat bagaimana kesehatan Demian yang akhir-akhir ini sering memburuk. Karena Victor tahu sampai kapanpun Demian dan Ariana tidak akan pernah bisa bersatu. Bahkan kepergian Ariana 8 tahun yang lalu juga atas ikut campur orang tua Demian. Namun sampai kapan ia harus menyembunyikan semua ini, cepat atau lambat bosnya itu pasti akan tahu. Brak! Victor langsung terperanjat ketika mendengar pintu ruangannya dibuka dengan keras. Tuan, ucapnya ketika melihat Demian sudah berdiri di ambang pintu. Jadi bagaimana apa kamu sudah mendapatkan informasinya, cecar Demian. Tuan, kenapa Anda repot-repot datang ke ruangan saya? Victor langsung berdiri dari kursi kebesarannya. Jadi mana informasi yang kamu dapatkan, tanya Demian tak sabar. Victor nampak melihat tumpukan berkas di atas mejanya yang salah satunya adalah berkas berisi informasi tentang Ariana dan Herman. Mungkin ini saatnya. Victor langsung mengambil berkas tersebut, lalu menyerahkannya pada Demian. Ini tuan, ucapnya. Demian langsung menyambar berkas tersebut lalu segera melihatnya, nampak senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya. Jadi Ariana tidak pernah menikah? Lalu kenapa statusnya di sini janda? Tanya Demian tak mengerti. Sepertinya beliau memalsukan data dirinya tuan, agar status anaknya jelas, sahut Victor. Itu berarti Rico adalah anakku, Vic? Saya kurang tahu tuan, harus dilakukan tes DNA untuk membuktikan itu. Tentu saja dia anakku Vic, kamu lihat tanggal lahirnya. Tidak mungkin kan Ariana tidur dengan laki-laki lain selain denganku waktu itu. Aku yakin Rico pasti anakku, oh astaga aku adalah seorang ayah yang paling kejam di dunia ini. Demian nampak terduduk di sofa di dalam ruangan Victor tersebut, sungguh ia menyesali semua perbuatannya pada Rico. Kemudian ia langsung beranjak dari duduknya. Tuan, Anda mau kemana? Tanya Victor khawatir. Tentu saja menemui anakku, sahut Demian bersemangat. Kamu ingin bertemu Olive? Sayang, tiba-tiba Monica sudah berdiri di ambang pintu. Melihat kedatangan sang istri, Demian nampak berdecak kesal. Sedang apa kamu di sini? Tanyanya dengan nada dingin. Tadi aku ke ruanganmu, tapi kata sekretarismu kamu di ruangan Victor. Kalau kamu ingin menemui Olive, itu Olive ada di bawah, sahut Monica. Aku tanya sedang apa kamu di sini, tegas Demian. Dan tentu saja menemui MU.
Aku sedang sibuk, pergilah, perintah Demian. Percuma punya banyak karyawan kalau kamu masih saja sibuk, cibir Nyonya Anggoro, ibunya Demian yang nampak baru datang bersama dengan Olive. Mama, Papa? Demian nampak terkejut ketika melihat kedatangan kedua orang tuanya tersebut. Dedi. Olive langsung berhambur ke pelukan Demian. Hai sayang, apa putri Dedi ini sudah makan siang Tanya Demian pada Olive. Sudah Dad, tadi makan di mall, sahut Olive. Kemudian Demian menatap kedua orang tuanya. Tumben kalian kesini, tanyanya. Apa kamu lupa hari ini Olive ada jadwal vaksin? Dia tidak akan mau disuntik kalau tidak ada kamu, sahut Nyonya Anggoro. Sayang, kamu kan sudah besar masa masih takut disuntik. Lagi pula itu juga untuk kesehatan kamu, bujuk Demian. Tapi Olive maunya sama Dedi, rengek Olive. Demian nampak menghela napasnya berat, padahal ia ingin sekali menemui Rico sekarang. Baiklah, Vic kamu gantikan pekerjaan saya, perintah Demian kemudian pada Victor. Setelah itu ia segera pergi mengantar Olive ke rumah sakit bersama istri serta kedua orang tuanya. Ngomong-ngomong kapan kalian akan memberikan adik pada Olive? Mama sudah tidak sabar untuk menimang cucu, ujar Anggoro ketika Demian baru melajukan mobilnya. Sudah ku bilang, aku tidak ingin punya anak MA, sahut Demian dari balik kemudinya. Tapi perusahaan butuh seorang pewaris Dem dan Mama harap kalian cepat membuat program untuk bayi laki-laki, desak Nyonya Anggoro lagi. Mendengar perkataan ibunya, Demian langsung mendengus kesal. Sedangkan Monica tentu saja sangat senang, ini yang ia harapkan mempunyai keturunan dari Demian agar rumah tangganya langgeng. Sesampainya di rumah sakit sore itu, mereka segera menuju ruangan dokter spesialis anak. Olive takut, Dad, rengek Olive ketika berada di ruang tunggu. Hanya sebentar sakitnya, sayang, bujuk Demian. Tapi Olive takut. Olive yang berada di pangkuan Demian nampak mengeluh manja. Beberapa saat kemudian Demian nampak terkejut ketika melihat seorang wanita mengenakan masker sedang mendorong kursi roda melewatinya. Dek! Ariana? Apa yang terjadi dengan Rico? Ariana yang melihat Demian beserta keluarganya langsung bersikap acuh, sedangkan Rico nampak menatap Olive yang sedang berada di pangkuan ayahnya. Rico apa kamu baik-baik saja? Teriak Olive yang langsung membuat Ariana menghentikan langkahnya. Sahut Rico cuek, dia memang tidak pernah menyukai Olive yang selalu bersikap sombong di sekolah. Apa Rico tidak bisa berjalan, Tante? Tanya Olive lagi. Tentu saja aku bisa jalan, sebentar lagi juga sembuh, teriak Rico marah. Hei anak kecil berani sekali kamu berteriak pada cucu saya, tegur Nyonya Anggoro. Ariana yang sedang memakai masker, langsung menatap wanita paruh baya tersebut. Seketika ingatannya tertuju pada 8 tahun silam.